Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah yang berada di rumah maupun dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu bersama saya Ella Laila Mardiyah dalam acara Cerah Hati, Senang di Hati. Alhamdulillah seperti biasanya saya ditemani oleh salah seorang yang luar biasa, ibu yang luar biasa, yaitu Teh Hani. Assalamualaikum Teh Hani. Dan insya Allah ada yang lebih spesial lagi, saat ini kita ditemani oleh salah satu majelis taklim yang berada di Cianjur. Baik, kita perkenalkan saja langsung kepada ibu-ibu. Mangga silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Hojah Jalan Dr. Mawar di Gang Perjuangan. Nama saya Ibu Nunung Fatimah. Dalam acara Cerah Hati, Senang di Hati. Baik, terima kasih ibu-ibu. Sehat semua ibu? Alhamdulillah. Jauh ibu perjalanannya dari sini ke sana? Dekat. Oh, dekat. Alhamdulillahnya. Insya Allah setiap langkah ibu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, pemirsa yang berada di rumah maupun dimanapun Anda berada, insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas masih seputar bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Syahrul Mubarak insya Allah ya. Dimana Syahrul Mubarak atau bulan yang penuh dengan keberkahan ini, karena kita ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan saum bulan puasa di bulan Ramadan ini. Tentu banyak sekali hikmah yang akan kita peroleh. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan menyimak paparan dari Teh Hani tentang Syahrul Mubarak. Mangga silahkan Teh Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu yang berbahagia, yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Yang paling utama yaitu adalah nikmat kita bernapas, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, dan masih banyak lagi yang tidak bisa hitung satu persatu. Dan juga kita panjatkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa diberikan bimbingan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebagaimana yang kita cita-citakan, yang Allah ridhoi. Dan juga kita panjatkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita terus dilindungi oleh Allah dari berbagai macam mara bahaya, musibah, entah itu berupa penyakit, entah itu berupa mungkin nasib yang buruk atau yang lain sebagainya. Tidak lupa kita sampaikan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda alam, pemimpin kita semuanya, sebagai uswah hasanah kita semua. Ibu-ibu sekalian, kumaha ramang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah menginjak beberapa hari di bulan Ramadan ini, dan kita merasakan Teh Ella ya, bahwa bulan Ramadan itu betul-betul merupakan bulan yang penuh keberkahan, Syahrul Mubarak. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga disampaikan bahwa qad ja'akum syahrun mubarak, kata Rasulullah, telah datang kepada kalian Syahrul Mubarak. Mubarak itu adalah berkah, itu artinya an-numu, artinya berkembang. Kalau kita berkembang, kita yang berkembang Teh Ella ya. Nah, bukan jadi kalau apa namanya, Allah sudah mengatakan kepada kita bahwa Syahrun Mubarak itu betul-betul
bulan yang kita rasakan keberkahannya. Maka kita bisa lihat sendiri ya ibu-ibu sekalian. Orang di bulan Ramadan itu biasanya yang mungkin jarang terpikir untuk berbagi jadi ingin berbagi. Yang terbiasa berbagi lebih banyak lagi berbagi, gitu ya. Lalu kalau kita lihat di sisi yang lain, dalam sisi ekonomi, omset biasanya meningkat di bulan Ramadan. Begitupun juga ketika omset perdagangan dengan Allah pun begitu meningkat, begitu ya. Yang dari, maka kalau kita tanya dari tukang cendol, tukang candil, tukang naon segala rupi naik omset nak, ya. Nah, kita dari situ saja bisa melihat bahwa Ramadan ini syahrul mubarak. Yang asalnya tidak punya keinginan berbisnis, karena lihat bulan ini peluang bisnisnya besar, jadi berbisnis. Nu asalna tara dagang bala-bala jantan dagang bala-bala. Terusnya punya sumuhun. Nah, begitupun juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah, perniagaan dengan Allah menaik omsetnya. Nu asalna mungkin kita cuman cukup sholat tuh yang wajib-wajib saja. Tapi ketika kita masuk di bulan Ramadan dengan ilmu bahwa di bulan ini dilipat gandakan pahalanya, maka kita bersemangat untuk melaksanakan sholat sunat, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Tilawah Quran biasanya cekap sadinten samakro. Tapi upami dina bulan Ramadan mah urang janten gaduh target. Target kita bukan ini saja, bahkan kita mentargetkan berapa kali nih kita mau hatam. Betul ya Bu ya? Artinya di situ ada peningkatan. Nah, ibu-ibu sekalian, di dalam hadis seperti tadi yang sudah dibacakan awalnya, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Iftarada alaikum siyamuhu, yang diwajibkan atas kalian di dalamnya itu apa? Saumnya. Wa tuftahu fihi abwabul jannah, kata Allah. Pada saat bulan Ramadan itu dibuka-bukakan seluruh pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan sebaliknya, dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, dan juga setan-setan dibelenggu. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, artinya kita betul-betul diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan seluruh ketaatan ini dan jalannya dipermudah. Ya Bu ya. Nah, mungkin kita ada pertanyaan. Oke lah, kalau pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ari setan eta dibelenggu kumaha geuninganan seueur keneh anu gararodin, seueur keneh geuninganan kejahatan-kejahatan yang terjadi di bulan Ramadan. Kalau kita buka portal berita, mau di dunia maya atau di TV ya Bu ya, setiap hari itu pasti ada berita tentang kriminalitas. Bahkan semakin hari semakin aduh luar biasa begitu ya. Nah, itu teh kumaha tah ya, teh lah ya. Nah, ternyata ada jawabannya. Para ulama juga dari zaman dulu, dari zaman buku-buku itu disusun ya, buku hadis atau apa namanya syarah hadis, penjelasan hadis itu disusun. Pertanyaan seperti itu sudah muncul dan jawabannya ada beberapa kemungkinan begitu ya. Jadi kalau tidak salah ya, seperti yang dikutip di dalam kitab Fathul Bari, disebutkan apa maksud dari tuftahu fihi abwabul jannah. Itu tadi Allah seolah-olah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan ketaatan. Jadi Allah betul-betul upami dina bahasa Arab mah tahyi'ah teh digampilkan jalan menuju terlaksananya kebaikan tersebut, ketaatan tersebut. Kok ibu-ibu tiba-tiba punya energi ya sekarang mah ngawas 2 juz teh. Upami biasana mah upami ngawas sama kroge heuaina oge sabarati ir leres teh Bu. Heuai deui
huai dak kunaon ku abdi ge karaos teh lah. Nah seperti itu. Tapi kenapa di bulan Ramadan rasanya semangat kita berlipat, energi kita semakin meningkat begitu? Karena apa? Karena itu tadi Allah memberikan jalannya, kemudahan-kemudahan itu. Nah selanjutnya sebaliknya pintu-pintu neraka itu ditutup, seolah-olah Allah betul-betul menghalangi orang-orang keinginan, menghalangi keinginan, karena setiap orang punya keinginan untuk melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, begitu ya Bu ya. Nah seolah-olah Allah tutupkan seluruh keinginan-keinginan itu dari hamba-hamba yang sedang melakukan ibadah saum ini untuk melakukan maksiat, ya Bu ya. Nah jadi kan kalau kita juga lihat sehari-hari orang oge geningnya Bu, upami bade tos aya kahoyong dah. Ih, getek hoyong ngadongeng kasih itu tentang si A gitu nya. Kata bulan puasa ayeuna mah moal ka jadi ditahan gitu. Ditahan. Nah itu oleh Allah seperti itu. Seolah-olah pintu jahim itu ditutupnya modelnya dengan seperti itu. Jadi mungkin jadi kekuatan mungkinnya Teh Hania, kekuatan untuk melakukan kebaikan, kekuatan untuk meninggalkan keburukan. Nah, betul. Nah, sementara kalau yang ketiga tadi watughallu fihi asyayatin, seolah-olah setan itu dibelenggu dengan makna yang tadi. Dengan makna bahwa Allah melemahkan kekuatan setan untuk menggoda kepada orang yang sedang ibadah saum. Karena apa? Karena setan itu pekerjaan sehari-harinya adalah namanya al-ighwa wa tazyin. Al-ighwa teh ngagoda, menghiasi syahwat kita dihiasi gitunya. Jantan di bulan Ramadan itu tuh sama Allah dilemahkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat yang dimaksud dengan dibelenggunya setan-setan itu adalah al-maraddah minal jin. Al-maraddah itu apa? Yang pembangkang-pembangkangnya dari golongan jin. Bos-bosna pangitan jararahat gitu ya. Nah, begitu. Nah, sementara kalau ketika di zaman Rasulullah pada saat zaman Tanzil ketika diturunkan Al-Qur'an, sebagaimana kita juga baca di dalam Al-Qur'an bahwa ketika Al-Qur'an turun ke bumi, maka langit dunia itu dilindungi oleh Allah dari jin-jin yang suka mencuri dengar. Dengan cara apa? Dengan cara panah-panah dari api yang dilemparkan kepada mereka. Nah, diantaranya para ulama ada yang mengatakan bahwa pada saat tanzil seperti itu yang dimaksud tughallu fihi asyayatin, mereka juga jin-jin yang suka mencuri dengar itu dibelenggu untuk betul-betul menjaga Al-Qur'an dari gangguan atau pengaruh itu ya, curiannya itu yang dilakukan oleh bangsa jin. Nah itu Teh Ela. Jadi Ramadan syahrun mubarak itu adalah kita betul-betul harus bisa memahami dan memaknainya dengan baik. Saatnya kita betul-betul berniaga dengan Allah, sebagaimana kita sudah pernah bahas bahwa perniagaan dengan Allah itu kita membeli kepada Allah dengan mungkin ketaatan. Allah menjual kepada kita dengan memberikan keuntungan kepada kita dengan luar biasa berlipat ganda. Itu mungkin. Nah, di antara mungkin syahrun mubarak di sini adalah bahwa kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Begitu ya. Makanya kalau kita lihat lagi kepada hikmah saum, ibu-ibu sekalian, seolah-olah kalau di dalam hikmah, kalau kita lihat hikmahnya itu adalah diantaranya adalah riyadhah ruhiyah. Riyadhah teh latihan olahraga upami dina ieu nama dina bahasa biasa nama. Nah, nunamina riyadhah ruhiyah, latihan ruhiyah itu dari bentuk saumnya sendiri
Salat yang kita lakukan, salat sunnah terutama qiyamul Ramadan atau napi upami urang nyebat mah panginten taraweh ya Bu nya. Lalu selanjutnya kita dibiasakan untuk membaca Al-Qur'an, memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Di antaranya yang lain juga kita membiasakan diri untuk bersedekah. Itu semuanya adalah kembali kepada riyadhah ruhiyah yang nanti akan menghasilkan beberapa hal, di antaranya yaitu tarbiyah lin nafs, membiasakan, mendidik jiwa kita supaya menjadi seseorang yang tidak biasa dari hari-hari sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kita mungkin saum saja gitu ya Bu, tanpa diisi dengan apa-apa, tapi ketika kita di bulan Ramadan ini kita melakukan ibadah taraweh, walaupun di bulan-bulan di luar Ramadan kita jarang melakukan ibadah tahajud. Nah, kalau taraweh biasanya kumaha ibu-ibu sadayana tara sawareh atanapi terlaksana dengan sepenuhnya. Nah, benten-benten ya Bu nya. Biasana upami anu tos yuswa urang insyaallah tarawehna tara sawareh. Mohon tarawehna malihan yuk semangat abdi mah alim bolong taraweh teh. Pokona ti hiji Ramadan dugi ka akhir alim ka kantun. Padahal dibiasana oge upami urang tahajud tong boroning tahajud panginten ibunya witir wae oge sateu acan kulem kadang seueur hilapna. Ari nuju taraweh mah mesing 23 rakaat oge nya punya. Nya bari nundutan sapalih mah tapi urang gaduh semangat, urang gaduh kahoyong dituntaskeun dugi ka akhir naon Bu, akhir witir dugi ka 23-anana sareng dugi ka akhir Ramadan. Nah itu tapi di sapalihna oge aya anu tara sawarehna teh muhun kadang-kadang atos 4 rakaat kabur. Barangkali eta mah biasana mah. Nah kadang-kadang oge anu semangat sadinten, 2 dinten, 3 dinten biasa kitu. Luber upami sehari 2 hari 3 hari teh nya masjid teh. Tapi saparantos tidinya rada surut deui engkin luber deui. Alhamdulillah lah sakitu oge sumuan. Nah eta nang nawiskeun kalau ada peningkatan dalam kesadaran bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Nah, eta diantawisna dina perkawis netepan teh nya dina sedekah oge kitu nya teh heula. Nah, dina sasi Ramadan ieu kan aya sedekah fitri. Zakat fitrah teh ya. Zakat fitrah teh wajib kangge sadayana jalmi anu gaduh nyawa. Mohon ya binya, mohon malihan mah sadayana jalmi anu di bumi na gaduh kangge tuang sakalian harita sateu acan salat Idul Fitri wajib kangge mayar zakat fitrah. Tah, tidinya oge jantan otomatis ieu teh nya wiosnya teh helanya. Wios. Otomatis abdi mah sok auto kana Sunda wiosnya. Nah gitu. Jadi apa namanya? Dengan diwajibkannya zakat fitrah juga ada satu kewajiban yang tidak boleh dilewatkan oleh satu orang pun yang mengaku agama Islam untuk berbagi kepada sesamanya walaupun dia punya predikat. Predikat apa Bu? Pamitia mah pernah kayaknya SKTM. Naon teh Bu SKTM teh? SKTM teh mohon lah nuti arta teh geuning punya teh kada dibahas. Nah itu jadi walaupun ada orang yang mengatakan saya tidak mampu, saya masih di dalam grup orang yang perlu dibantu, orang fakir, orang miskin. Tapi ketika dia pada saat sebelum dilaksanakannya salat Idul Fitri punya makanan cukup untuk hari itu dimakan oleh dia, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah seperti itu ya Bu ya, itu di dalam hal memberi, apalagi kalau yang mempunyai kelebihan. Contohnya Tayala ya, sekarang anak-anak SMP aja mereka punya geng, kalau punya geng PMA ya, dan geng mereka itu ketika mereka punya geng mereka
bersama-sama gengnya punya keinginan untuk menyebar takjil. Artinya anak yang masih muda, masih bisa dikatakan masih di bawah umur ya, sebelum balik begitu, mereka punya keinginan untuk berbagi. Mereka mengumpulkan uang jajannya, lalu nanya-nanya ke kita, yang murah takjil apa, yang murah? Atau sesuai bala-bala biasa serang karaoke, gitu ya. Walaupun hanya mengumpulkan kurma, bala-bala, yang satu manis, yang satu asin gitu ya. Mereka sama teman-temannya, dari kamu 25 biji ya, dari aku 25 biji ya, gitu ya. Nah, lalu mereka dengan penuh rasa bangga, bahagia, gitu ya, bisa membagi-bagikan itu kepada orang di jalan, begitu, atau ke tetangga. Nah, seperti itu, orang yang kecil seperti itu saja sudah punya keinginan. Jadi bentuk tarbiyah ya, dari kecil. Nah itu Teh Ella ya. Jadi memang saum ini memberikan hikmah yang sangat besar kepada kita umat muslim yang menjalankannya. Mangga panginten kalau kita bisa sebutkan di antaranya yang tadi yang pertama riyadhah ruhiyah atau melatih ruhani kita. Yang kedua adalah tazkiyah lin nafs atau menyucikan jiwa kita. Yang selanjutnya adalah tarbiyah tarbiyatul ikhlas, mendidik kita untuk belajar ikhlas. Lalu izhar ubudiyah lillah. Izhar ubudiyah lillah itu kita memperlihatkan bahwa penghambaan kita ini hanya kepada Allah saja. Nah, ini sudah dibahas mungkin ya, tidak usah kita bahas lagi, bahwa kata Allah bahwa saum itu hanya untukku saja. Makanya itu ibadah yang hanya bisa memperlihatkan kepada Allah saja itu hanya dengan saum ini, begitu. Lalu selanjutnya adalah kita bisa belajar merasakan apa yang dirasakan saudara kita kaum muslimin yang sedang lapar, begitu. Biasanya kalau orang itu mempunyai rasa empati kalau dia sudah tahu rasanya, begitu ya. Kalau biasanya kenyang terus, biasanya enak terus, gitu ya Bu ya. Kadang-kadang tidak sulit untuk menjadi sensitif itu. Jadi seperti itulah. Jadi ketika kita geninganan kieu rasanya lapar ya, sementara saudara-saudara kita mungkin di tempat yang lain, mungkin ada tetangga kita juga mungkin ya yang merasakan seperti itu, kita akhirnya mempunyai rasa empati. Nah, selanjutnya diantaranya adalah dari hikmah ini kita mendapatkan kesehatan. Itu ada hikmah-hikmah kedokteran ya, yang sifatnya kedokteran, yang sifatnya medis dari saum ini yang tidak bisa dipungkiri dan sudah terbukti ininya. Makanya tidak salah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu tasihu, saumlah kamu, maka kamu akan menjadi sehat. Lalu kenapa kok kita sekarang malahan teu sehatnya Bu? Sasi saum teh aduh, tos sabaraha dinten teh. Beberapa hari kok kalahkah ini kaki jadi bareurat begini begitu ya. Atau kok saya malahan mah jadi kambuh lagi begitu. Kenapa seperti itu? Karena mungkin pola saumnya yang salah dari kita, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, kalau Rasulullah biasanya untuk berbuka itu dimulai dengan air herang, tidak air kosong sahur orang Malaysia mah, karena tidak ada gulanya, tidak ada warnanya. Orang banyak berwarna-warni, tiis deui gitu ya. Seger ya Bu. Nah, itu dimulai dengan al-aswadain, dimulai dengan air putih, air herang, Ciherang sahur orang Cianjur mah. Terus al-aswad nu hijina deui teh nyaeta naon cing Bu? Nu amis-amis. Sumuhun korma sanes eta, sanes bala-bala tutung sanes. Apa kena al-aswadain ya? Aswadain itu dua yang hitam. Yang dimaksud dua yang hitam dalam bahasa Arab itu air putih dan kurma. Aswadain ya. Mohon al-aswadain itu. Nah, setelah itu Rasulullah menunaikan ibadah salat. Baru setelah menunaikan ibadah salat, beliau melanjutkan
mengkonsumsi makanan. Kalau kita kan beda ya. Iya, Sebelum wareg mata acan cengkat. Laras Bu. Abdi we teman sona. Kadang-kadang yang seperti itu lupa untuk memulai dengan yang tadi dicontohkan oleh Rasulullah. Hab. Akhirnya ya tidak, bagaimana tidak kaget itu yang namanya pencernaan kita. Akhirnya bukannya tasihu teh kalahkah teu damang begitu ya. Nah, itu ayeuna musim karoket di cukaan ya punya semohon eta panginten diantawisna. Nah, maka ibu-ibu sekalian, makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 kelanjutan dari yang ayat tentang perintah saum, ketika Allah menceritakan kepada kita semuanya bahwa ada rukhsah, yaitu bagi orang yang sedang sakit dan dalam perjalanan. Allah di akhir ayat tersebut menjelaskan bahwa apa Bu? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Saur Allah begitu. Jadi ketika Allah mengatakan sudah diwajibkan kepada kalian semua ini ibadah saum, saklek seolah-olah ya, tidak peduli siapapun harus saum. Tapi di ayat selanjutnya ada pengecualian, yaitu bagi orang yang sedang sakit, bagi orang yang sedang dalam perjalanan, bagi orang yang tidak mampu, alladzina yutiqunahu. Nah, seperti itu. Tapi selanjutnya Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum, dan untuk kamu melakukan ibadah saum, kalaupun kita sedang sakit, kita rasa masih kuat untuk saum, kita lanjutkan saja ibadah saum walaupun ada rukhsah. Nah, kata Allah wa antasumu khairul lakum, dan lebih untuk baik. Melakukan dan ibadah saum kalau kalian lakukan itu lebih baik. In kuntum ta'lamun. Kalau seandainya kalian mengetahui. Mengetahui apanya? Mengetahui hikmah rahasia di balik pengerjaan ibadah saum itu. Makanya ada sebetulnya ada manfaat kesehatan di dalam ibadah saum tersebut. Nah, jadi seperti itu Teh Ela, ibadah saum itu ya. Jadi hikmah-hikmahnya besar sekali buat kita sebagai justru itu ya. Jadi sumu tasihu itu ya. Jadi kan kalaupun sakit, justru sakit mah pun bisa sembuh ya dengan sebetulnya saum. Semua penyakit gitu ya. Tidak, di situ kan tidak dijelaskan dalam ayat itu bahwa dengan saum itu menyembuhkan penyakit, berarti segala penyakit gitu ya, tidak ada khususan kecuali mungkin gitu ya, kecuali mungkin kalau yang sudah menahun sudah kronis dan lain sebagainya. Makanya Allah memberikan keringanan untuk tidak menjalankan ibadah saum tersebut. Begitu. Alhamdulillah, ibu-ibu bagaimana tercerahkan? Mudah-mudahan. Alhamdulillah, pemirsa juga di rumah mudah-mudahan tercerahkan dengan paparan ilmu dari Teh Hani, dan kini saatnya menginjak kepada acara tanya jawab. Dari ibu-ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada. Silahkan Ibu. Kalau tadi dibicarakan sama Ibu tentang yang baik-baik. Kalau sekarang kalau izin bertanya, kalau misalnya kita berbuat buruk, apakah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan juga itu azabnya atau siksaannya? Terima kasih. Bagaimana Teh Hani? Langsung saja, mangga. Ibu hatur nuhun, pertarusanana saya pisan. Tadi betul, kalau perbuatan baik itu dilipat gandakan. Seperti pernah dibahas sebelumnya, bahwa kalau kita sudah niat untuk melakukan perbuatan baik, maka Allah catatkan 1. Gitu. Kalau kita lakukan perbuatan tersebut, maka Allah lipatkan pahalanya menjadi 10. Dan tidak hanya cukup di 10 saja kata Allah. Begitu ya. Al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Kebaikan itu
dilipat gandakan 10 kali ila sab'imi'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai kata Allah ila, masya Allah, sampai sekehendakku. Gitu ya. Mohon. Nah, kebanyakan itu sampai 700 kali lipat. Bahkan kalau saum itu dilipat gandakannya tidak terbatas. Nah, adapun kalau keburukan itu ketika kita baru berniat saja, Allah belum catat. Allah perintahkan kepada malaikat pencatat untuk tidak mencatat niat jelek. Kalau niat jelek itu lalu dilaksanakan, baru dicatat hanya 1. Nah, itulah Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini, itu masih tetap berlaku. Jadi seperti itu. Untuk keburukan yang berlaku hanya itu saja. Ketika niat belum dicatat, ketika dilakukan baru dicatat 1 saja. Tidak dilipat gandakan. Yang dilipat gandakan hanyalah kebaikan. Justru Allah di bulan yang penuh berkah ini, seperti tadi, dibukakan pintu surga, termasuk pintu magfirah. Makanya 10 hari pertama adalah pintu rahmat. Allah memberi kepada kita rahmat, menurunkan rahmat. Yang 10 hari keduanya adalah magfirah. Iya, jadi Allah membukakan pintu ampunan dengan selebar-lebarnya. Dan selanjutnya di terakhir, 10 yang terakhir adalah itqun minan nar, yaitu kita terjaga dari api neraka. Nah, mudah-mudahan dan insya Allah kita senantiasa yakin bahwa Allah adalah Maha Rahman, Maha Rahim. Seperti itulah Maha Rahman Rahimnya Allah. Begitu juga walaupun dengan sifat Allah yang Maha Adil, tapi ketika berurusannya dengan ganjaran dan pahala dengan pahalu, ayah pahalu ya punya, ayah pahala mah dilipat gandakan, tapi ayah palu mah atas malahan mah untuk Ramadan ini dipersempit kesempatan kita melakukan dosa dan maksiat. Gitu ya Bu ya. Mungkin mudah-mudahan Ibu Kak Waler. Alhamdulillah. Ratus ibunya jantan tidak dilipat gandakan Bu ya. Itu sebagai bukti rahimnya Allah gitu ya. Begitu Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun ya. Betul. Allah itu Maha Pengampun dan berlimpah maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih banyak, lebih berlimpah daripada dosa-dosa manusia. Ya, subhanallah. Ada lagi Ibu? Silakan. Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya neng ibu teh pan upami natepan BTT sawana teh nutup terakhir natepan. Nah upami tahajud kedah natepan witir deui atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya sholat. Sholat di bulan Ramadan. Iya. Laras Ibu, witir itu adalah penutup sholat untuk hari itu. Jantan tidak ada witir lagi. Jadi sebelum kita menutup hari kita dengan witir. Nah, jantan kalau kita mau melaksanakan ibadah Qiyam Ramadan setelah tarawih, gitu ya Bu ya. Kalau kita melaksanakan witir disambung dengan ibadah tarawih. Nah, nanti kalau pas waktu sahur kita ingin melaksanakan ibadah sholat lagi, boleh Ibu melaksanakan ibadah sholat, tapi tidak tanpa witir. Karena witir hanya dilaksanakan 1 kali dan itu menjadi penutup. Penutup artinya sebelum kita tidur, kita tutup dengan witir. Pelaksanaannya boleh Ibu sebelum tidur atau nanti diakhirkan. Sama saja. Karena kalau kita merasa kurang percaya diri bisa bangun di waktu sahur, kalau di hari biasa. Kalau di hari-hari sekarang insya Allah kita selalu bangun. Jadi kalau di hari-hari biasa kita takut terlewat sholat tahajud, di dalamnya ada witir, lalu
sayang untuk dilewatkan karena Rasulullah tidak pernah melewatkan sholat witir. Maka witir kita laksanakan sebelum kita tidur. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, beliau adalah orang yang sangat hati-hati. Walaupun nanti pada saat waktu sahur, waktu janari, beliau melaksanakan ibadah tahajud, tapi selalu melaksanakan witir sebelum tidur. Untuk kehati-hatian, tidak terlaksana bangun kesiangan atau lain sebagainya. Padahal kita tahu sendiri Abu Bakar Siddiq itu seperti apa ibadahnya. Nah, berbeda juga dengan yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar dan yang lainnya. Mereka mengakhirkan witir di waktu sahur, di waktu janari teh semua. Mung tidak ada 2 kali witir. Seperti itu. Mudah-mudahan kawaler. Alhamdulillah ya. Jadi sebetulnya bangun sahur itu mendidik kita untuk senantiasa mau qiyamul lail ya Bu ya, mau tahajud gitu. Nah, betul. Dan di hari-hari berikutnya pun, di bulan-bulan berikutnya itulah tarbiyah itu ya. Betul. Jadi mendidik kita untuk membiasakan ini loh, bulan selain Ramadan juga kita bisa, ternyata kok di bulan Ramadan bisa. Nah, berarti di bulan-bulan berikutnya juga bisa. Harusnya. Gitu. Harusnya. Betul. Sementara kalau kita gimana? Oh, alhamdulillah nanti malam takbiran. Berarti teu aya taraweh. Bebas. Merdeka bebas. Padahal didikan selama 1 bulan kita melaksanakan taraweh itu di malam takbiran kita melakukan ibadah tahajud. Setelah 1 hari kita melaksanakan Idul Fitri, hari keduanya mengpeng masih fresh keneh. Kita langsung laksanakan ibadah saum Syawal. Berapa hari? 6 hari. Kata di dalam hadis itu disampaikan oleh Rasulullah, barang siapa yang mengikuti diikuti saum Ramadannya oleh 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti saum 1 tahun. Begitu ya Bu ya. Ari sementawis urang kumaha tela. Aduhnya kene seueur bebeye. Masih kene ieu hoyong kene. Naon namina teh hoyong kene. Kangen keneh bala kecerakan siang-siang gitu ya, belum puas semua. Kadang-kadang kita terhalangnya dengan alasan silaturahmi gitu ya. Aduh atuh da ayeuna mah silaturahim keneh gitu ya. Atau aduh ayeuna mah kumaha atunya ulen seueur keneh, kupat seueur keneh nya saurna teh gitu. Kita mah pan begitu ya orangnya. Karunya lebar. Nah, seperti itu. Nah, makanya ada satu kebiasaan yang sangat bagus ya di daerah lain. Mungkin di daerah kita belum ya, Tela. Kalau di daerah lain itu Lebaran 1 Syawal itu seadanya saja. Tidak jor-joran begitu. Nggak jor-joran masak, nggak jor-joran silaturahim begitu. Karena apa? 1 Syawal bukanya belum buka ketupat, makanya nanti di tanggal 7 kalau tidak salah itu mereka buka ketupat, betul-betul Lebaran besar setelah melaksanakan ibadah saum sunnah Syawal begitu ya. Nah kalau di kita sayang belum bisa seperti itu. Harus dimulai dari diri kita mungkin ya Bu. Iya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita tahun ini, setidaknya kita punya keinginan. Kalaupun pada kenyataannya nanti kita gitu-gitu kena seperti tahun kamari. Tapi setidaknya di bulan Syawal ada 6 hari yang kita lakukan ibadah saum tersebut, mau di tengahnya, mau di ujungnya, atau mau di selang-seling, tidak jadi apa-apa. Yang penting kita ikuti dengan 6 hari sunnah saum Syawal. Tidak harus berturut-turut? Tidak Bu, tidak juga, tidak apa-apa semua. Ya, alhamdulillah. Rupanya kita sudah ada di penghujung waktu. Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya dan antusias ibu-ibu semua telah hadir di sini. Dan baiklah, kita akhiri pertemuan kita di acara ini. Mudah-mudahan kita semua bisa benar-benar berniaga dengan Allah dengan penuh keikhlasan, sehingga kita bisa mendapatkan hikmah-hikmah dari saum Ramadan ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah yang berada di
rumah dan ibu-ibu yang ada di sini. Kami ucapkan terima kasih. Teh Hani, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dipertemukan Allah kembali di pekan yang akan datang. Amin, amin. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Ya, amin. Dengan obrolan ruhiyah yang berbeda tentu insya Allah ya. Baik pemirsa di rumah, kita cukupkan saja pertemuan kita di dalam acara Cerah Hati, Senang di Hati. Semoga kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.